Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firly Devara dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 230401010153. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang telah saya buat ujian akhir semester. Untuk tugasnya proposal tugas akhir yang dengan mata kuliah eh, metodologi penelitian teknologi informasi kelas IF 702 dan dosen pengampu Pak Arya Sahara SPSI MT. Baik, di sini saya akan menjelaskan judul untuk skripsi saya untuk tugas akhir. Saya untuk judul saya yaitu framework integrasi digital forensik readiness dan informasi security management system di lingkungan pemerintah. Nah, untuk ini develop dengan NIM 23010153. Untuk programnya Studi Informatika PJJ Universitas Siber Asia. Untuk pengantarnya di syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahkan rahmat Allah dan biasanya berjudul Framework Integrasi Digital Forensik dan Informasi Security. Saya mengambil ini karena sebelumnya sudah saya lakukan, dan ini untuk dalam proses penyusunan ini penulis memperoleh banyak ulasan dari berbagai sumber data yang relevan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bapak Dian Syahra dan seluruh staf program studi matematika. Baik, di sini saya ada abstraknya, yaitu transformasi digital di Indonesia dan berbagai negara telah menghadirkan manfaat signifikan dalam meningkatkan layanan publik dan tata kelola pemerintah melalui implementasi government, stasiun, payment, dan layanan digital lainnya. Namun, selain dampak positif, informasi digital ini juga membawa tantangan keamanan dalam pengelolaan data digital. Nah, misalnya untuk data ini dilakukan untuk mencari penganalisa dan memastikan peran DPR tentang SMS yang dapat implementasi di lingkungan government. Dan itu seperti halnya ada kata kuncinya digital forensic alias digital forensic framework, cyber security, informasi sistem manajemen sistem, government, dan systematic data review framework model. Halnya di sini ada abstrak. Oke. Nah, untuk daftar isinya bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumah masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review penelitian, metodologi penelitian, sistematik penulisan. Untuk bab 2-nya tinjauan pustaka, digital forensik radiance, terhadap dalam digital forensik radiance, model digital forensik radiance, dan digital forensik radiance framework. Sistem manajemen keamanan informasi sistem pemerintah bagi elektronik. Pentingnya DPR terhadap IMSI, sistem literatur. Dan untuk bab 3-nya metodologi, ada identifikasi kebutuhan, evaluasi protokol, pencarian study frame, dan ekstraksi data dari studi, akses terhadap kualitas data tadi primer, sistem data SR, dan ada halnya untuk keempat hasil dan pembahasan seperti sistematik, literatur review, dan framework model. Dan yang kelima itu kelima kesimpulan dan saran. Untuk daftar tabelnya di sini juga ada. Oke, di sini ada glosarium katanya, dan ini bab 1 pendahuluannya latar belakang.
Informasi digital yang diterapkan di banyak negara termasuk juga di Indonesia diterapkan guna menjawab tantangan kebutuhan global telah membawa manfaat signifikan dalam banyak hal seperti peningkatan operasi performa, efisien, dan stabilitas di banyak kehidupan mulai dari aspek finansial, perdagangan, pendidikan, pertanian, keamanan, legal hukum, tata kota, transportasi, dan banyak lagi lainnya. Nah, di sini ada grafik yang data tren pertumbuhan data center di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2025. Dan halnya ada Grafman, dan ini Grafman ini berjabaran pengguna sistem integritas yang kompleks dan suatu organisasi disebut di atas sering juga disebut dengan sistem experience dan experience arsitektur, di mana dalam satu organisasi terhadap banyak layanan, banyak aplikasi, banyak data, banyak store yang terkoneksi, proses data dan informasi tentu yang baik. Nah, sini ada grafik halnya, yaitu total grafik di Indonesia selama tahun 2023. eh, Aktivitas anomali traffic ini pencurian data sensitif hingga perusahaan reputasi dan penurunan kepercayaan terhadap suatu organisasi merupakan traffic. Dan ini ada data traffic anomali di Indonesia per 2023 rilis versi BSSN. Dan di sini untuk uh, 10 jenis data serangan keamanan cyber di Indonesia pada tahun 2023. Ancaman seperti pelanggaran data, serangan ransomware, virus, phishing, eksploitasi sistem, penggunaan akses yang tidak semestinya. Demikian organisasi ini serta infrastruktur propaganda layanan publiknya. Halnya seperti MSI dan DPR itu dalam organisasi menjadi hal yang belum digunakan. Sebagai contoh di Indonesia, landasan hukum, peran AFR dan SPBE belum dibentuk meskipun regulasi tentang SMKI. Untuk rumusan masalah itu ada 3 hal seperti bagaimana penerapan DPR dan ISMS secara bersamaan di organisasi pemerintah baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan di sini untuk secara bersamaan di organisasi pemerintah ada 4 aspek, yaitu dan di sini ada keterbatasan data, konteks. Penelitian ini bertujuan untuk identifikasi dan menganalisis penerapan integrasi DPR dan ISMS secara bersamaan di organisasi pemerintah berdasarkan data yang diperoleh dari beragam artikel jurnal publik dan terakhir pada tahun 2018 sampai 2020 dan manfaat penelitian. Nah, di sini dari penelitian seperti halnya ada bagaimana perkembangan digital pemerintah Indonesia, ada hasil evaluasi dan audit informasi SBE. Selanjutnya ada seperti berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini Usman berbeda dengan penelitian yang diusulkan penelitian pada dokumen penelitian ini karena penelitian Usman melakukan search area yang berbeda. Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian mengindam sangat berbeda area penelitian yang diajuk penelitian dan dalam penelitian ini. Sebenarnya ada Indonesia mengalami lebih dari 50 juta ancaman. Belum ada koridor hukum yang memadai karena cara semuanya di sini. Nah, identifikasi 7 batasan penerapan framework yang mereka diusulkan adalah akunsibilitas, transparansi, produksi disiplin, delegasi, hak akses, isolasi, masalah hukum, dan keamanan pelacakan. Di sini ada halnya seperti tabel perbandingan penelitian terdahulu, Usman, tujuan, pendekatan, dan reaksi. Seperti Usman, dan Adi Kebianta Tabata dan Supata menganalisis tantangan yang bermuncul dalam implementasi PP
khususnya terkait penjadian sini ada banyak, ada 9 metodologi penelitian agar penelitian ini tetap fokus dalam terarah serta mendapatkan hasil maksimal. Nah, di sini ada studi pustaka, konsep dasar digital, forensik dan radiance, itu ke sistem literatur dan pembuatan model, dan terakhir kesimpulannya. Sistematika penulisan untuk para pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Review penelitian metode, dan ada bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Nah, untuk bab 2-nya tinjauan pustaka, digital forensik, ada digital forensik radiance, dan ada tahapan digital forensik radiance. Oke, nah di sini ada regulasi radiance, dan ada tabel jenis-jenis digital forensik radiance framework yang di dunia global. Semacam manajemen keuangan informasi dan ketepatan waktu dan kelengkapan. Nah, di sini ada konsep dasar informasi security, seperti ada informasi security, availability, integrasi, dan ada halnya. Nah, di sini ada ISO, organizational dan people, physical dan knowledge. Nah, di sini ada tabel yang seperti judul Information Security Management, System Override, dan video ini memberikan gambaran umum dan definisi istilah yang dilakukan dalam keluarga ISO. Nah, untuk halnya ada interaksi prinsip ini. Sistem pemerintah berbasis elektronik, sistem sebagai penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPB. Pengguna SPB ini SPB ada instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lainnya memanfaatkan layanan SPBE. Nah, ini ada visi dan misi SPBE-nya, tujuan dan sarana SPBE. Seperti ada berdasarkan gambaran komponen SPBE di atas, sebuah organisasi pemerintah mulai dari level pemerintahan, lembaga tinggi negara, lembaga daerah wajib membuat implementasi visi dan misi SPBE. Nah, untuk ruang lingkupnya ini ada halnya seperti arsitek data, pedoman manajemen, dan big data, dan AI pemerintah. Ruang lingkup sistematik pemerintah berbasis elektronik. Ada pentingnya DPR dan ISMS merupakan komponen integrasi informasi security management system. Seperti ada halnya tahapan sistematik data review, dan ada, nah ini grafik tahapan SR. Nah, contoh penerapan ICOC question dalam penelitian SR. Ya, nah ini bab 3 metodologi. Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang dilakukan pada penelitian sehingga diketahui dengan penjelasan terperinci tentang apa yang dilakukan, urutan langkah-langkah yang membuat sistematik, dan dijadikan pedoman penyesalan menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini menjadi 2 kategori, metodologi dan penjabaran. Ada metodologi sistem literatur review. Nah, ini ada halnya framework model penerapan DPR
ke dalam ISMS. Nah, ini ada network visual kata kunci, penelitian dan aplikasi terkoneksi antar cluster kata kunci. Yes. Nah, ini ada gambaran overlay visualisasi kata kunci arsitek penelitian berdasarkan tahun penelitian dan kuliah di OS. Nah, ini ada tahapan eksekusi dan tahap laporan pengembangan. Nah, ini ada arsitektur, fashion defense, dan arsitektur dan intelligence office. Ada halnya. Nah, di sini ada identification, selection, dan inclusion, dan revision. Nah, ini ada visualisasi connection paper, dan ini ada gambaran. Dan nah, di sini ada IED jumlah 6. Nah, ini ada grafik distribusi jumlah artikel berdasarkan juga ada masih di negara lain. Berdasarkan data sebaran artikel, lokasi penelitian disajikan pada beberapa tabel di grafik di atas. Rumusan bahwa penelitian dapat topik dan selain itu penelitian ini juga mengisi subsidi topik, TPH, dan MISMS. Nah, ini ya. Nah, ini ada distribusi revision artikel penelitian terhadap topik DFISMS. Nah, di sini distribusi metode penelitian artikel SRR. Nah, ini bab 5-nya kesimpulan dan sarana. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis diperlukan dilakukan dalam penelitian ini. Nah, ada daftar pusaka. Nah, ini petunjuk penulisan proposal, tugas akhir, dan tim desain. Nah, untuk gambaran pernyataan sini saya sudah. Baik, segitu saja yang telah saya jelaskan untuk tugas proposal tugas akhir. Oke, saya Firly Fernala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.